Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Assalamualaikum Mas Agung Laksana. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Mas Agung, iya. Ya, semoga Buya sehat selalu. Iya, iya. Diberikan Dari mana nih Mas Agung? Jakarta. Mas Agung Laksana dari daerah mana nih Mas Agung Laksana? Saya dari Karawang. Oh, Karawang. Karawang. Ya, siap. Terima kasih. Silakan Mas Agung Laksana. Tentu dalam kitab Ayatullah yang berjudul Mencari Tuhan, kenapa manusia sulit untuk menemukan Tuhan? Karena mungkin menurut saya kita hanya mengenal sebatas nama, belum mengenal siapa yang mempunyai nama itu sendiri. Dengan adanya virus corona, harusnya kita sadar bahwa virus itu tidak terlihat, cuma efeknya sangat besar untuk kita semua. Mungkin manusia itu akan baru tersadar bila dia ditimpa musibah dan bahaya. Iya. Jelas dalam surat Az-Zumar pun ayat 49 Allah katakan, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kepada kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaran dan kecerdasanku. Sebenarnya itu adalah ujian. Tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Mungkin Allah sudah menyindir sangat jelas dalam kitab itu. Nabi Muhammad sendiri baru sholat kan ketika Isra Mi'raj. Lalu pertanyaan pertama saya, Buya, apakah kita harus mengenal Allah dulu baru sholat, atau sholat dulu lalu mengenal Allah? Yang kedua, Buya, dalam surat Al-A'raf ayat 143, di situ dimana ketika Nabi Musa ingin melihat Allah secara langsung, tidak ada perantara lain di situ. Di situ kan jelas bahwa Allah katakan, lihat saja ke gunung itu, engkau akan mampu melihatku jika gunung itu tetap berada di tempatnya. Namun jika gunung itu bergeser, engkau tidak akan sanggup melihatku. Ketika Nabi Musa melihat gunung itu, lalu gunung itu kan hancur, Nabi Musa pingsan. Dan Nabi Musa pun tersadar dan dia segera di situ bertaubat. Yang jadi pertanyaan, itu dengan cara apa, Buya, Nabi Musa itu berbicara dengan Allah? Apakah ini bahasa hakikat atau ini bahasa syariat? Mungkin dua itu saja, Buya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin memberikan kiat yang mungkin lebih nyaman ya. Ini inti masalahnya yang tadi disampaikan oleh Mas Agung dengan bahasa saya yang sangat sederhana dan bisa dipahami oleh semua orang, bahwa orang itu kalau dalam keadaan susah baru sadar, betul nggak? Kalau dalam keadaan kalau dalam keadaan senang bahagia lupa diri, itu. Jadi kalau lagi berhasil lupa diri, kalau gagal gantung diri. Ya iya. Waktu masih waktu kaya mah nggak kenal kok, apalagi yang Tuhan kita yang nggak kenal, kita undang aja nggak datang aja. Ya, saya ini satu contoh aja, saya hajatan nyunati anak aja nggak datang, iya kan? Baru kenal setelah bangkrut, setelah ditangkap KPK, smartnya disita. Ya, masuk di Sukamiskin, setelah sekian tahun pulang sudah nggak punya apa-apa, baru kenal saya kok. Kan begini contohnya mah. Setelah jatuh miskin, baru dia mau berkenalan kok. Ya, orang itu baru sadar mencari Tuhan ketika dia sedang dalam keadaan susah. Waktu dia kaya raya,
Apa yang dia kerjakan? Keluar masuk diskotek kok. Keluar masuk nightclub, nggak pernah pulang ke rumah. Nginepnya di hotel, apa namanya tuh? Yang Priuk tuh. Hah? Alexis. Ada Azerbaijan, ada dari Thailand, ada dari Taiwan, ada dari wah macam-macam segala macam yang putih, yang hitam, yang tinggi. Uzbekistan ya, yang satu kali eksekusi berapa tuh? 2,5 juta. Bayangkan tiap hari, ya baiknya lagi ke mana? Ke Mangga 2, Mangga Besar, apa? Mangga 2 bukan Mangga cuma doang. Mangga Besar ya. Iya. Night club, diskotek, karaoke tiap hari. Baru setelah dia bangkrut ikut kholwat. Di Sukasani, iya kan? Iya. Iya, setelah bangkrut baru. Ya, setelah penyakitnya nggak sembuh-sembuh baru ke Sunan Gunung Jati puasa di sana. Ya, jadi bagi saya, biarkan itu pengalaman berjalan. Jadi kalau Anda ingin kenal Tuhan, jangan menunggu Anda dapat musibah. Lebih baik pengalaman orang lain yang kena musibah itu kita jadikan teladan bagi kita. Tidak perlu kita harus mengalaminya sendiri. Cukup kita mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh orang. Enak gak begitu tuh? Lah ya iya. Iya, nggak usah kamu harus bercerai dengan suamimu. Kamu belajar dari kesalahan orang lain. Nggak bisa masak, nggak pernah belajar masak, kalau dikasih tahu dia marah. Nah ini kok masakan begini harusnya, rewel banget sih bang. Tinggal leg-leg baik, anggapnya jamu. Malah tersinggung. Iya kan, akhirnya apa terjadi? Ya sudah, karena masih suaminya baik ya, bagaimana istriku wataknya gitu gimana? Ya masa dicerai gara-gara nggak bisa masak. Tapi kan perut lapar juga. Akhirnya apa? Ya basa-basi. Begitu suaminya istrinya lengah, dibuang ke WC, siram pure udah. Udah makannya apa? Udah. Enak. Udah. Bohong. Keluar, makan di luar. Warungnya janda lagi. Apa enggak sama istri? Oh enggak, di rumah kok makanya di sini terus kan pulang-pulang. Nggak enak masakannya. Nah ini dia kesempatan, peluang besar kan. Udah gini mas, tinggal pesen aja besok makan apa nanti kita siapin. Di servis sebagus-bagusnya. Awalnya apa? Dari perut lapar masakannya nggak enak. Akhirnya makan di warung. Lama-lama akhirnya tergoda. Itu pengalaman orang lain. Jangan sampai kau mengalaminya sendiri. Begitu sadar bahwa suaminya makannya camal cimil, nggak enak. Coba dong sadar diri, belajar. Beli majalah Nova, majalah Kartini, banyak majalah kok. Banyak menu-menu segala macam. Saya juga belajar kok. Saya juga belajar masak, tapi saya belajar masak coba loh. Pokoknya apa saja bumbu yang ada saya ambil aja, ketumbar. Ya, semua apa saya gerus-gerus saya masak. Ya tomat saya masuk, kenapa aja bawang merah, bawang putih saya masukin. Setelah jadi dimakan teman, enak aja. Masakan apa? Nggak tahu. Bumbunya pasti dapatnya sih. Mau bikin lontong dulu gitu kan nggak ada di sana, nggak ada daun pisang, ya pakai plastik. Mau pakai santan, nggak ada santan, nggak ada apa kan, ya pakai susu itu aja. Terus gimana? Cabai nggak ada, cabai kalengan. Jadi tapi enak gitu. Tuh, memang tangannya tangan pinter masak gitu. Nah, sedap. Perempuan juga sama. Ada tangan-tanganan, ada tangan sedap, ada tangan
nggak sedap. Tetapi itu kan bakat asli. Tetapi dengan belajar setidaknya kan lumayan enak masakannya. Kalau perlu bikin timbangannya digital itu, baca bukunya, garam sekian gram, ditimbang pas, oke, bawahnya kan bisa ditimbang kan, masa akan ada perbaikan dan selamanya. Jadi jangan sampai Anda mengalami sendiri penderitaan itu, rumah tangganya berantakan hanya gara-gara Anda tidak rajin belajar masak, tidak bisa memanjakan lidah sang suami. Sebab bagaimanapun suami betah di rumah itu penting sekali. Seorang istri berjuang bagaimana suami betah di rumah. Betah di rumah itu apa? Rumahnya bersih, rapi, harum, masakannya sedap, mulutnya ngomongnya enak, nggak merepet aja. Yang bikin suami nggak betah kan karena merepet, prepet. Iya, prepet lah gitu kan. Nggak ya, itu satu khas macam itu. Jadi musibah itu semuanya ada hikmahnya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Tetapi tidak mesti kita harus mengalami musibah sendiri. Biarkanlah orang lain yang berpengalaman, yang mengalaminya, kita mengambil manfaat dari pengalaman itu. Itu satu. Mas Agung ya. Kemudian persoalan melihat Tuhan. Ya memang saya sebelum ini, saya tidak mengatakan bahwa Nabi baru sholat setelah Isra Mi'raj. Karena bagaimanapun juga namanya orang-orang yang soleh, para nabi sebelum jadi nabi memang belum punya mukjizat, tapi sudah punya irhasat, namanya irhasat. Ya, nabi-nabi ketika seorang nabi itu turun belum dengan jadi nabi, dia mesti mengikuti millat yang sebelumnya. Ya, makanya Nabi Muhammad sendiri sebelum Isra Mi'raj sudah sholat, ya sudah. Seperti apa sholatnya? Seperti Nabi Ibrahim. Karena ada perintah fattabi' millata Ibrahim Hanifah dan sebagainya. Ya, sampai sekarang juga kita termasuk ibadah haji. Itu juga kan napaktilas dari millat Ibrahim itu. Hakikatnya apa sih orang naik haji kan kayak orang main-main sudah gurau kok. Ya, muter-muter ngapain tuh kalau kita begini. Lempar-lemparan gitu. Lempar setan, makanya kena. Lari-lari, bolak-balik, itu kan main-main, camping-campingan. Ya dulu zaman belum ada KBIH dulu, zaman saya kecil belum ada KBIH. Pokoknya orang kalau punya uangnya berangkat. Kadang-kadang sholat belum bisa sudah naik haji. Yang penting kan, nah, rupanya ada orang kaya pengen naik haji, penasaran pengen tahu. Begitu pulang ditanya, gimana kesannya haji tuh? Waduh, saya kecewa berat katanya. Cih, kenapa? Saya kira haji itu apa? Ternyata di sana persis kayak anak-anak main-main camping-campingan. Kayak anak SD campingan pakai tenda, di padang pasir, terus lari-lari, muter-muter lagi, lempar-lemparan. Ya emang begitu. Ya, emang itulah namanya ritual. Manasik, Rabbana arina manasikana, ritual semacam itu tidak lebih hanya menapaktilasi perjalanan seorang hamba Allah yang mencari Tuhan, namanya Ibrahim. Ya, biarlah yang bersusah payah Nabi Ibrahim, kita hanya menapaktilasi saja kok, nggak usah harus pontang-panting kayak Nabi Ibrahim dong. Mesti nginep di gunung-gunung, hutan-hutan ngapain, ya udah hasilnya itu kok tinggal kita kaji aja, kok susah banget sih. Sesungguhnya orang lain yang bersusah payah, tinggal menikmatinya. Yang bersusah payah kan orang, kita tinggal menikmatinya apa ini? Yang menemukan gelombang seluler itu seperti apa, gelombang bisa ambil TV, bisa kelihatan kita. Ya, siapa yang mencari itu ultra high frequency? Dulu masih pertama-tama masih very high frequency ya, very high frequency, masih bercek-bercek. Ketemu lagi ultra high frequency, bening suaranya. Sekarang streaming lebih bening lagi. Apa 4K ya?
sampai bulu romanya kelihatan semuanya. Itu kan orang yang supaya bertahun-tahun melotot-melotot matanya. Kita tidak menamatinya kok. Sebetulnya apa yang kita nikmat ini adalah hasil jeripaya orang lain. Jadi itulah makanya jangan ada missing link dalam peradaban itu, maka juga perlu menapaktilasi. Adapun Nabi Musa, memang pada akhirnya Nabi Musa itu disebut kalimullah karena wa kallamallahu Musa taklima, salah satu manusia yang diajak berbicara, yaitu naik gunung, ada api seperti api unggun sampai mendekat. Di situ Tuhan mengatakan innani anallah, aku ini adalah Allah, tapi dia tidak melihatnya. Kalau Anda menelpon orangnya kelihatan nggak sebelum ada settingan? Belum ada video call. Nah, ya mudah-mudahan aja ada video call bisa sama Tuhan gitu. Kelihatan Tuhannya. Ya, tapi nggak mungkin sama-sama itu. Jadi kemustahilan mata kita melihat Tuhan. Karena mata kita disetelnya bukan untuk melihat Tuhan. Karena mata kita diukur berapa pikselnya berapa, giganya berapa, itu semuanya diukur oleh Tuhan. Bahwa mata kita tidak bisa melihat sesuatu lebih kecil dari 1/sekian ribu mili. Ya, lebih itu nggak bisa kelihatan, harus pakai mikroskop. Ya kan begitu. Nah, kemudian juga sesuatu yang besarnya melebihi yang luar biasa juga kita tidak bisa melihatnya. Kemudian juga kita tidak bisa melihat sesuatu karena terlalu dekatnya dengan mata kita. Mang Im tahu nggak ini apa namanya? Kelihatan nggak? Kalau saya dekatkan ke mata kelihatan nggak? Kecolok lah. Iya. Jadi semakin besarnya juga tidak kelihatan, semakin kecilnya juga tidak kelihatan, semakin dekat juga tidak kelihatan, semakin jauh juga tidak kelihatan. Baru bumi saja ini yang kita injak setiap hari. Pernahkah mata kita melihat bulatnya bumi? Kita di pesawat tidak melihat bumi ini bulat kok. Lihat mendatar. Astronot yang pernah ke bulan pun melihat bumi dari bulan juga belum terlihat bulatnya. Saking besarnya bumi itu saja kita tidak bisa melihat bulatnya bumi. Kalau kita ingin melihat bumi ini bulat, ini harus berapa juta kilometer jauhnya bisa kelihatan. Kalau kita masih dalam makanya selama ini kita kan berada dalam bumi, bukan di atas bumi. Sekalipun kita naik pesawat, kita ini di dalam bumi. Qul siru fil ardi fanduru kaifa bada'al khalq. Qul siru, katakanlah pada mereka Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah di dalam bumi. Di dalam atau di atas? Di dalam. Di dalam. Naik pesawat masih di dalam. Kenapa? Atmosfer, lapisan-lapisan atmosfer yang ada itu termasuk adalah bumi. Nah, kalau kita sudah keluar dari gravitasi bumi, kita sudah bisa melihat buminya bulat, nah baru kita berada di luar bumi. Selagi kita dalam bumi, sekalipun kita meluncur ke arah barat atau ke arah timur, buminya berputar, tidak berarti mempercepat dan memperlambat gerak kita, tetap kita berputar bersama bumi. Perlu saya terangkan dulu. teori relativitas umum aja lah ya, teori Einstein. Ketika kita ada di dalam gerbong, kecepatannya kereta itu 120 km per jam. Saya dalam gerbong itu. Pertanyaan saya ikut berjalan nggak? Ikut. Ikut berjalan nggak? Oke. Ikut berjalan. Iya. Nah, ketika saya akan ke kamar mandi, ke WC, maju ke depan melangkah, apakah langkah saya lebih cepat? Karena enggak.
Kalau ke belakang, apakah lebih lambat? Enggak juga. Tidak juga. HP yang saya kantongi ikut berjalan enggak? Berjalan. Nah, ketika saya jatuhkan, dia jatuhnya melencong atau lurus jatuhnya? Lurus. Lurus. Karena itu dalam satu momen. Jadi jangan beranggapan bahwa bumi, kalau iya bumi itu berputar, berarti kita, kata seorang mubalik Arab Saudi. Saya baca bukan Arab Saudi, mubaliknya gitu. Lau annana, ya, natahaqaq ma'anal ard yadur, natlafu, thumma namsik syuwaya, thumma nanzil ba'da lahzatin, nasir ilasin. Subhanallah. Ya udah kalau bumi ini muter, katanya, naik helikopter aja ke atas, terus mandek di atas, terus turun lagi sudah sampai Cina, katanya. Ya itulah persoalannya. Itu terjadi ketika kita nangkring di atas pohon. Lalu ada kereta lewat. Lalu kita timpuk lokomotifnya. Nggak kena, yang kena gerbong kedua. Itu betul. Karena kitanya dalam keadaan vakum, dalam keadaan diam. Kitanya berputar bersama bumi dalam satu momen. Jadi ketika naik pesawat ya tetap aja. Sekalipun kita ke arah barat, ya diperhitungkan sekian jam baru nyampe. Tidak berarti lebih cepat karena dia, ya tidak. Paham nggak kayak begitu? Nah, jadi saking besarnya bumi juga kita tidak bisa melihat bulatnya bumi dengan mata telanjang ini. Saking jauhnya sesuatu kita juga tidak bisa melihat. Batas kemampuan mata kita melihat selalu disertai dengan warna biru. Jadi langit itu tidak berwarna biru, tapi itu adalah sebagai batas kemampuan mata kita memandang. Apalagi kita melihat Tuhan yang maha besar dan maha halus, latifun. Betul enggak? Yang halusnya maha, besarnya maha, dekatnya juga. Bagaimana mata Anda bisa melihatnya? Nanti akan yang melihat adalah bukan basarmu, tapi yang melihat adalah basirahmu. Terima kasih.